Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadila Zanuba Arifah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang bisa disebut dengan KKNI. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian KKNI. Apa sih KKNI itu? KKNI adalah Kerangka Penjenjangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Indonesia untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasi sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja. Untuk pembahasan yang kedua mengenai latar belakang berdirinya KKNI. Ada dua latar belakang, ada dua alasan berdirinya KKNI. Yang pertama alasan internal dan juga alasan eksternal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan eksternal dulu. Yang pertama, karena adanya tantangan dan persaingan global. Jadi, di zaman yang modern ini, kita dituntut untuk bisa menyetarakan sumber daya manusia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berdirinya KKNI tersebut, dengan cara didirikannya KKNI tersebut agar bisa menyetarakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan ratifikasi Indonesia di berbagai konvensi. Apa sih yang dimaksud dengan ratifikasi? Ratifikasi itu seperti kontrak kerja. Nah, banyak sekali Indonesia sudah banyak ratifikasi dengan berbagai konvensi yang menuntut untuk kita selalu berkembang, selalu berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara didirikannya KKNI ini. Untuk alasan internal, ada 4 alasan. Yang pertama yaitu kesenjangan mutu, yang kedua relevansi lulusan, yang ketiga keberagaman kualifikasi, dan yang keempat keragaman pendidikan. Nah, hal tersebut yang melatar belakangi berdirinya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga tentang sejarah berdirinya KKNI. KKNI dimulai dengan diterbitkannya atau disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pelatihan Tenaga Kerja Nasional. Nah, kapan sih KKNI disahkan? KKNI disahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden pada nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dan sebenarnya KKNI ini merujuk pada apa sih? KKNI ini merujuk pada 3 hal. Yang pertama yaitu penjenjangan, yang kedua penyetaraan, dan yang ketiga deskripsi. Seperti itu. Pembahasan yang keempat tentang jenjang atau kualifikasi yang ada di KKNI. Ada 9 jenjang. Yang pertama, jenjang yang pertama SMP, jenjang yang kedua untuk SMA, dan jenjang yang ketiga untuk D1. Hal ini merujuk pada operator. Untuk jenjang yang keempat, D2, jenjang yang kelima, D3, dan jenjang yang keenam untuk S1. Ini merujuk pada teknisi. Jenjang yang ketujuh, Pro, untuk Pro, jenjang yang ke-8 untuk S2, dan jenjang yang ke-9 untuk S3. Nah, ini merujuk pada orang yang sangat-sangat ahli. Untuk kita yang masih mahasiswa S1, maka kita masih merujuk pada teknisi, seperti itu. Sudah paham, teman-teman? Sekarang kita akan belajar tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Kenapa harus perguruan tinggi? Karena pada dasarnya KKNI ini lebih mengkhususkan pada perguruan tinggi, karena dari perguruan tinggi maka secara langsung kita sudah harus menyiapkan mental kita harus sudah menyiapkan kinerja kita, kualitas kita. Nah, di sini ada 4 sistem pendidikan. Yang pertama yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang keempat yaitu outcome.
Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu input. Input yaitu kita mencari mahasiswa baru, mengorientasi, memberitahu tentang aturan-aturan, dan kita harus tetap memotivasi agar mahasiswa tersebut tetap pada tujuan yang utama. Setelah itu proses. Nah, di sini mahasiswa sudah melakukan proses pembelajaran, sudah melakukan proses untuk mencari pembelajaran tersebut agar bisa lebih berkualitas dirinya lebih berkualitas lagi, dirinya lebih bisa bermanfaat lagi. Nah, untuk yang ketiga yaitu output saat mahasiswa itu sudah lulus dan sudah siap untuk mencari kerja. Nah, persiapan untuk mencari kerja ini yaitu pada outcome. Di sini adalah pemasaran diri, bukan berarti apa-apa ya. Jadi pemasaran kinerja, pengalaman pribadi, kerja pada seorang lulusan mahasiswa gitu. Saya akan membahas tentang ukuran kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Ada 4 juga. Yang pertama yaitu kemampuan atau penguasaan pengetahuan. Penguasaan pengetahuan ini jadi seorang tenaga kerja harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan harus bisa menguasai keahlian tertentu. Yang kedua, sikap dan tata nilai. Seorang tenaga kerja harus mempunyai sikap yang baik, sikap yang sopan, sikap yang baik, sikap yang berwawasan. Nah, untuk yang ketiga yaitu kemampuan kerja. Ini yang sangat penting. Karena saat kita tidak memiliki kemampuan kerja, maka kita tidak pantas untuk bekerja. Dan yang keempat yaitu tentang bertanggung jawab. Seorang tenaga kerja harus memiliki sikap bertanggung jawab. Karena dengan sikap bertanggung jawab, maka perusahaan atau lembaga tersebut akan sangat mempercayai seorang tenaga kerja. Sekarang saya akan bahas tentang konsep KKNI. Konsep KKNI ada 4. Yang pertama yaitu pendidikan formal, yang kedua peningkatan profesionalitas, yang ketiga pengalaman atau belajar mandiri, dan yang keempat peningkatan karir di dunia kerja. Hal ini semua adalah termasuk dalam konsep utama atau inti dari KKNI, yaitu untuk meningkatkan tadi, untuk menjadikan agar seorang tenaga kerja itu menjadi berkualitas. Sekarang ada 2 kualifikasi KKNI. Yang pertama yaitu sinkronisasi antar sektor, dan yang kedua pengakuan oleh berbagai sektor atas kualifikasi dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Seperti itu. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan dari KKNI. Yang pertama yaitu menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari berbagai pendidikan formal, informal, non-formal, dan pengalaman kerja. Yang kedua, menetapkan skema kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari berbagai pendidikan formal, informal, non-formal, atau tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan dari berbagai pendidikan formal, informal, non-formal maupun pengalaman kerja. Terima kasih, saya Fadila Zanuba Arifah. Jika mungkin ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya tetap menjaga kesehatan dan tetap memberlakukan social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.